Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Sari. NIM saya 18220422. Saya kelas dari Sistem Informasi 7N. Di sini saya akan meringkas audit sistem informasi dari modul 1 dan modul 2. Ringkasan audit sistem informasi dari modul 1 dan modul 2. Yang pertama itu ada fungsi audit sistem informasi, dan ada banyak pengertian audit menurut Ikatan Akuntan Indonesia pada PSAK, Pernyataan Standar Audit Keuangan, yaitu adalah audit suatu proses sistematik yang bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau asersi tentang aksi-aksi ekonomi. Dan juga menurut Aaron Slobach, audit adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi dan melaporkan sesuai informasi termasuk dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Yang kedua ada jenis audit. Beberapa jenis audit yang lazim yaitu yang pertama audit keuangan, dan kedua audit sistem informasi berfokus pada infrastruktur sistem informasi. Yang ketiga audit operasional atau juga disebut dengan manajemen, berfokus pada standar operasi, prosedur SOP dan tata kelola. Yang ketiga, audit investigatif bertujuan pada pembuktian secara hukum, biasanya dilakukan dengan penugasan khusus. Dan yang ketiga itu ada perbedaan dengan audit keuangan. Fungsi audit keuangan mengevaluasi apakah suatu organisasi sudah mematuhi standar akuntansi, atau sementara fungsi audit sistem informasi melakukan tinjauan atas desain pengendalian sistem informasi serta efektivitasnya. Yang keempat ada ISACA. Saat ini ISACA memiliki lebih dari 110.000 anggota lebih dari 180 negara. Sertifikasi profesional yang dikeluarkan ISACA diantaranya itu ada Certified Information System Auditor, yang kedua ada Certified Information Security Manager, yang ketiga ada Certified in the Corpus of Enterprise IT. Control Objective for Information and Related Technology, dan selanjutnya ada Certificate in Risk and Information System Control. Yang kelima di sini ada hubungan auditor dan audiens. Audit merupakan praktik manajemen yang lazim dilakukan terhadap organisasi manapun di dunia. Audit dipersepsikan sebagai usaha mencari kesalahan belakang. Hal ini bisa diatasi dengan meningkatnya komunikasi antara dua pihak. Auditor juga memahami standar operasional dan aturan audit. Audit setidaknya harus memahami beberapa hal mendasar, yaitu di sini ada definisi audit, definisi temuan, atribut temuan, fungsi audit, jenis bukti, proses audit, dan jenis temuan. Perencanaan audit. Di sini ada ruang lingkup, tujuan. Perencanaan audit. Ruang lingkup, tujuan audit, organisasi, tim audit, tinjauan hasil audit sebelumnya, dan identifikasi faktor resiko. Yang ketujuh ada komunikasi hasil audit. Pada proses audit, komunikasi hasil audit ini terdiri dari tahap-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, membuat rekomendasi untuk manajemen. Yang kedua, menyiapkan laporan hasil audit. Yang ketiga, menyajikan hasil audit kepada manajemen. Yang ke-8, proses audit. Proses audit ini ada pengendalian audit. Audit sistem informasi berangkat dari paradigma pengendalian oleh pengelolaan, di mana pengelolaan dimulai dengan tata kelola. Pengelola tertinggi dapat mengendalikan semua hal dan pengendalian tersebut ditegakkan. Di sini ada tugas manajemen. Tugas manajemen itu ada research, di sini ada perencanaan, penggunaan, organisir, dan pengendalian. Perawatan optimasi. Proses pengolahan, memahami proses organisasi, identifikasi aktivasi kunci, menentukan kebutuhan organisasi. Identifikasi aktivasi kunci. Di sini ada produk dan layanan utama, diidentifikasi kompetitor dan respon mereka. Pemahaman terhadap KPA, Key Performance Area. Peran audit. Proses audit dirancang untuk menentukan bagian mana yang harus diaudit dengan menggunakan parameter.
Yang pertama adalah kontrol strategi, yang kedua ada kontrol adequacy, yang ketiga ada performance quality, yang keempat ada unit performance reporting, yang kelima ada following uphold the standard of audit. Regulasi pengendalian dan standar. Di sini ada beberapa metode evaluasi untuk menentukan kecukupan tersedia seperti ITSEC dan ISO 9000 dengan menggunakan standar seperti COBIT, Control of Device for Information and Realistic Technology. Dan terima kasih ringkasan audit sistem informasi dari modul 1 dan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.